Halo, apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama Mas Jackson. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap sehat dan semoga rezekinya lancar. Nah, sekarang Mas Jackson lagi ada di Jogja. Jadi kemarin ceritanya Mas Jackson misah sama rombongannya Mas Lang, Bang Ocan, sama Bacin. Nah, sekarang kita mau ngarah pulang ke Tangsel. Oh ya, sekarang ini Mas Jackson ada di pom bensin utaranya Tugu, dekat Pasar Keranggan. Nggak tahu sini namanya pom bensin apa. Tadi ngisi 35.000, bensinnya udah tiris banget. Habis ini kita siap-siap jalan. Kita ambil jalurnya ini dulu, lewat mana ya? Lewat utara. Jadi kita nggak lewat selatan. Ikutin. Perjalanan menuju Tangsel kali ini Mas Jackson mulai dari kota Jogja. Ada yang tahu nggak nih Mas Jackson sekarang lagi lewat jalan mana? Ya, benar banget. Sekarang Mas Jackson ada di jalan Jogja Magelang. Setelah sekian lama nggak lewat jalan ini, banyak banget hal yang berubah. Kalian notice nggak kira-kira apa aja yang berubah? Coba kalian komen deh kalau tahu. Kalau Mas Jackson sih ngerasa jalan Jogja Magelang yang sekarang terasa lebih rame dan lebih tenang. Nah, kayak dulu yang gelap dan bikin males lewat sini pas udah malam. Malam ini, Mas Jackson rencananya mau lewat Dieng dulu teman-teman, sebelum akhirnya lewat Pantura. Untuk menuju Dieng dari Jogja, kalau di map ada 3 pilihan jalur. Yang pertama, lewat jalan Jogja Magelang, terus masuk ke Temanggung, Parakan, Kebun Teh Tambi, dan akhirnya sampai di Dieng. Ini jalur yang paling pendek, cuman 107 km. Jalur yang kedua, jaraknya cuma beda dikit dari yang pertama, yaitu 112 km. Tapi nggak lewat jalur besar kayak sebelumnya. Di jalur ini, kita akan diarahin ke Pasar Cebongan, Jalan Tempel Seyegan, Jembatan Duet, Borobudur, Jalan Wonosobo Magelang, Jalan Wonosobo Purworejo, alun-alun Sapuran, alun-alun Wonosobo, dan sampailah di Dieng. Dan yang terakhir, yaitu jalur yang paling jauh, yaitu 120 km. Lewatnya Jalan Godean, Samigaluh, Jalan Wonosobo Purworejo, lanjut ke utara terus, sampai akhirnya ke alun-alun Sapuran, alun-alun Wonosobo, dan sampai ke Dieng. Nah, Mas Jackson ambil jalur yang kedua, tapi masuknya nggak lewat Cebongan, tapi lewat Muntilan teman-teman. Jadi nggak lama setelah terminal Muntilan, Mas Jackson belok kiri di perapatan RSPD ke Jalan M. Yusuf. Dari semenjak di Borobudur, lalu lintasnya cenderung sepi, padahal belum malam-malam banget. Mas Jackson nggak tahu apa penyebabnya. Apa karena musim hujan, jadi pada malas keluar? Atau jalur yang Mas Jackson lewati sekarang memang bukan jalur yang sering dilewatin anak muda untuk nongkrong? Halo teman-teman, sekarang Mas Jackson udah sampai di Jalan Sapuran Salaman. Aduh, gila.
letih. Padahal mah jaraknya nggak jauh-jauh amat sih. Tadi dari Jogja ke sini tuh mungkin sekitar nggak tahu ya, 30, 35, 35 kilo kali. Berhenti dulu karena kebetulan nggak kelihatan sih kali ya. Jadi rintik terus kan sama apa namanya kameranya ya, Mas Jackson khawatir juga kameranya, barang-barang Mas Jackson juga nih, tas tuh. Terus ternyata juga ini begini nih casingnya tuh, tuh. Ya Allah, ada aja. Ntar kita coba pakai casing yang anti air biar dapat footage. Cuman jeleknya tuh kalau pakai yang itu tuh kadang-kadang fogging, jadi ngembun gitu dalamnya. Ya semoga aja ntar nggak ngembun sih. Tuh, Jupiter. Ini kita dapat lapak. Jujur Mas Jackson tergoda sembari ini kan ya, ngeres di sini baik sih kayaknya ya. Ya ngeletak dikit ya kan. Kalau mau Ocan sih lanjut sih ini pasti. Tapi karena kita nggak ada Bang Ocan, di sini dulu, nyantai dulu. Sama oh iya, Jackson ada khawatir sama bensin sih. Ini jalannya jalan kecil ya. Sekarang jam 10:30. Sebenarnya belum terlalu malam, tapi dari di Magelang aja tuh udah sepi jalanan. Ada 1-2 lewat kayak tadi barusan. Cuma kecenderungannya ya kayaknya warga sekitar udah istirahat, udah toko-toko udah tutup apa segala macam gitu. Niatnya sih cuman ngelurusin punggung doang, malah ketiduran teman-teman. Habis gimana lagi ya, suasananya mendukung banget sih buat molor. Sekarang kita udah seger, kita lanjutin lagi jalan ya kan, tipis-tipis aja, nggak perlu buru-buru. Jalanan basah teman-teman. Ya efek jalan bulan yang ber sih ya. Jadinya mau nggak mau kondisi kayak gini. Hujan sih enggak, tapi gerimis gitu. Kalau dilanjutin sih ya lumayan bikin basah ini. Pasang ini dulu kali ya, jas hujan. Minimal tas kita plastikin dulu. Bahaya kalau kena hujan. Ngisi bensin dulu teman-teman di pom bensin Pertamina Kedalon. Ngisi 20.000. Sebenarnya masih lumayan sih, ada setengah kan ini apa bensin di tangki. Cuman ya daripada ya kan di tempat kayak gini, mumpung ketemu pom bensin mending isi aja. Terus unik juga nih di sini, ternyata di sini tuh tukang sayur malah pada pakai motor laki, pada pakai Fiction. Di sini Fiction nggak disayang-sayang teman-teman, beneran dipakai gitu. Mungkin kenapa pilih Fiction, powernya kali ya, sama tangki depan kan lebih enak ini isinya. Jadi di belakang tuh sayur-sayur kayak tadi pas Mas Jackson kasih lihat tuh. Yuk kita jalan lagi.
Sekarang Mas Jackson udah sampai di Pasar Kertek. Bener kan ya penyebutannya kayak gitu? Takut salah nih Mas Jackson. Tolong dikoreksi ya kalau misalnya salah. Sebenarnya Mas Jackson kepikiran buat mampir ke pasar dulu tadi. Tapi karena gerimis-gerimis manja, akhirnya Mas Jackson urungkan niat untuk ke pasar. Sekarang masih pagi, ya kisaran jam 6 lah. Mas Jackson mau bilang kalau udaranya sejuk, tapi nggak jadi. Tak ralat. Sekarang udaranya dingin, lebih dingin dari di Kali Abu yang Mas Jackson tidur. Kalau kalian penasaran seberapa dingin, kurang lebih dinginnya kayak cowok pakai celana pendek, baju putih polos, pakai sandal jepit yang habis turun dari mobil 2 pintu. Kayak gitu dinginnya. Full abis. Sebenarnya footage ini pengen Mas Jackson hapus karena pengambilan gambarnya tuh kurang gitu, kurang mantep gitu. Cuman nggak jadi karena Mas Jackson selalu senang lihat alun-alun Wonosobo. BTW ilmu padi tuh nggak selamanya bagus ya ternyata. Contohnya footage ini yang jadi kurang bagus karena terlalu nunduk. Teman-teman, Mas Jackson mau nanya deh. Jadi tadi kan Mas Jackson ngelewatin gerbang TPR tuh ya. Aslinya bayar nggak sih? Kalau bayar, bayarnya berapa? Soalnya tadi Mas Jackson baru sadar kalau yang sebelumnya itu adalah gerbang TPR pas udah jalan jauh. Itu pun karena ngecek di map. Jadinya baru tahu kalau itu gerbang TPR. Padahal ini bukan yang pertama buat Mas Jackson lewat sini. Tapi tetap aja Mas Jackson selalu terpukau kalau lewat sini. Selalu pengen ngerekam terus gitu, nggak putus-putus. Jackson nggak tahu nih apaan, tapi sih tulisannya situs cagar budaya. Kita coba aja lihat ya.
Ngeri banget tuh tulisannya. Kita cobain naik. Set, serem banget. Ini tangganya udah karatan begini. Mudah-mudahan aman ya. Sampai atas. Kalau bener nih tadi naik tangganya, kayak nggak proper gitu. Gila, keren banget nih tuh. Gokil ya. Gila, ngeri banget nih, kosong lagi, nggak ada kacanya. Dingin. Oh, tuh, situ jalan itu. Oke, mantap men. Kita nggak tahu gunung apaan. Baiknya lewat jalan yang tadi. Sini curam banget. Buset. Tuh. Goyang-goyang lagi. Ngeri banget. Tidak dianjurkan. Apalagi buat orang yang udah sepuh ya. Enak yang sana. Motor kita. Nah, enak banget situ tuh. Kita jalan lagi. Sembari pulang menuju Tangsel, Mas Jackson kepikiran buat eksplor tipis-tipis. Di map ada tempat namanya Batu Pandang Ratapan Angin. Mas Jackson penasaran nih. Kita coba ke sana yuk. Kita jajal naik ke atas, bro.
Ya, gini doang ternyata. Emang beneran batu ratapan ini. Kiri Kawasi Kidang, kalau lurus Museum Kailasa. Kita lurus. Sebenarnya sih di sini kalian nggak perlu pusing cari tempat untuk nyantai ya. Karena setiap sudut Dieng, Mas Jackson rasa cocok buat dijadiin tempat nyantai. Cuman Mas Jackson tadi pengen tempat yang lebih sepi aja. Makanya nyoba ke Batu Pandang Ratapan Angin buat mantau nih kira-kira di sana asik atau enggak. Cuman nggak taunya malah zonk teman-teman. Ya kita jalan lagi aja. Buat kalian yang pernah ke Dieng, pasti nggak asing dengan penampakan pipa-pipa yang Mas Jackson lewati sekarang. Jadi pipa-pipa itu fungsinya untuk mengalirkan uap panas yang dikelola sama PLTP, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Di Dieng, sumber panas bumi sudah dieksplorasi sejak era pemerintahan kolonial Belanda, yaitu sekitar tahun 1918. Eksplorasi terhenti pasca Perang Dunia Kedua, baru dilanjutkan lagi oleh PT Pertamina pasca 1965, yaitu setelah UNESCO menetapkan Dieng sebagai daerah dengan prospek panas bumi dengan cadangan mencapai 400 megawatt. Pada 1994, eksplorasi Dieng kemudian berpindah tangan ke Himpurna California Energy, yaitu perusahaan asal Amerika Serikat. Tapi perusahaan ini hanya beroperasi sampai tahun 98, bertepatan dengan terjadinya krisis keuangan di Indonesia. Di masa operasi yang singkat, Himpurna California Energy berhasil membangun sekitar 27 sumur produksi di Dieng, Banjarnegara, dan Dieng, Wonosobo. Selanjutnya, pengelolaan pembangkit dengan tenaga kapasitas 60 MW ini diserahkan kepada PT Geodipa, yaitu perusahaan patungan PLN dan Pertamina pada 2002. Sarapan dulu bro. Nggak sarapan sih sebenarnya. Mas Jackson cuma pengen ngecil aja sebenarnya. Tuh, gokil ya. Cakep banget loh. Ini Mas Jackson ada di arah Batur kalau nggak salah. Itu. Yuk kita masuk.
Indah banget ya teman-teman. Hamparan-hamparan sayur yang ditanam sama petani-petani Dieng. Mayoritas petani di sini menanam lahannya dengan kentang. Kentang mulai ditanam sejak tahun 80-an, menggantikan tembakau. Kentang dipilih karena masa tanamnya lebih cepat dan dirasa lebih menguntungkan daripada tembakau. Katanya, kentang Dieng punya rasa dan tekstur yang lebih baik dari kentang varietas lain, yaitu lebih lembut dan manis. Dan yang gak kalah penting, kentang Dieng lebih awet, jadi bisa didistribusikan ke tempat yang lebih jauh. Di Jawa Tengah, Banjarnegara adalah daerah penghasil kentang terbesar. Pada 2023 lalu, nilai ekonomi dari hasil kentang diperkirakan mencapai 840 miliar, teman-teman. Banyak banget kan? Tapi, di balik indahnya hamparan sayur, manisnya kesuksesan para petani kentang, dan PLTP yang digadang-gadang sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan, ternyata terdapat beberapa hal yang tak banyak orang tahu nih. Menurut halaman web projectmultatuli.org, PLTP tidak bisa dibilang 100% aman dan bersih. Menurut situs tersebut, aktivitas PLTP dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Which, kalian pasti kaget kan? Ya, Mas Jackson juga kaget. Jadi, menurut projectmultatuli.org, pembangkit listrik tenaga panas bumi membutuhkan air dalam jumlah besar untuk mengekstraksi cairan panas dari perut bumi. Aktivitas ini memicu keluarnya berbagai mineral berbahaya ke atmosfer. Selain berdampak langsung pada lingkungan sekitar, seperti produksi panen kentang yang menurun, tercemarnya sumur-sumur air warga Dieng, udara yang terpapar hidrogen sulfida, dan yang terakhir tentu saja berdampak langsung pada kesehatan warga sekitar, seperti adanya tren peningkatan penderita tuberkulosis paru-paru. Namun, di dalam web projectmultatuli.org juga mengatakan, hingga saat ini, belum ada penelitian khusus yang membuktikan adanya hubungan antara pencemaran air dan udara dari aktivitas geotermal pada produksi pertanian di Dieng. Ya, Mas Jackson berharap semoga aja ke depannya pembangunan di negeri ini bisa saling selaras dengan alam dan manusia. Jadi tidak hanya sekedar memikirkan keuntungan berupa materi, tapi lebih dari itu, bisa bermanfaat bagi khalayak umum dan tetap menjaga kelestarian alam. Karena kalau alam kita rusak, yang sebenarnya rugi bukanlah alam, tapi kita, manusia. Alam tanpa manusia tak jadi masalah, tapi kalau manusia tanpa alam, rasanya nggak akan mungkin deh. Karangkobar. Semoga aja masih bisa lewat nih motor nih. Mas. Monggo Mas.
Jalan Desa Maja Tengah. Gila, keren banget ya. Masya Allah. Ya, semoga besok kalau ada yang jadi itu antara dua itu, jalan ini dibenerin ya. Masya Allah. Ngelihat kondisi jalan raya Karangkobar, jalan desa Maja Tengah yang tadi Mas Jackson lewatin, campur aduk rasanya. Ada marah, sedih, takut, campur-campur deh pokoknya. Marah karena kok bisa sih para pemangku jabatan tuh ngebiarin jalan yang kayak gitu. Sedih ngelihat saudara-saudara setanah air kita ngerasain akses yang jauh dari kata layak. Sedih banget. Coba deh kalian perhatiin, aspal atau cor-corannya tuh kayak asal gitu dibangunnya. Mas Jackson gak ahli sih di bidang bangun jalan, tapi kayaknya kita semua sepakat deh kalau dua jalan yang tadi Mas Jackson lewatin kualitasnya udah kayak kerupuk. Jangan pun mobil atau kendaraan berat yang ngangkut logistik, Mas Jackson yang naik motor aja was-was lewatnya. Takut longsor, takut ambles jalannya, takut kalau ada yang jadi korban karena lewat jalan serusak itu. Aduh, kacau banget. Coba deh kalian yang paham dengan konstruksi jalan, sebenarnya jalan yang ideal tuh harusnya gimana sih strukturnya? Istirahat dulu, brother. Sekarang Mas Jackson ada di pom bensin Pandansari. Ngisi Pertamax 20.000.
Bensin tadi udah turun dari setengah. Better ngisi daripada kehabisan. Tuh. Pomnya kecil tapi membantu banget. Aduh, rest dulu. Ya, ntar lagi jalan lagi lah, insya Allah. Buka jam 5, tutup jam 10. Untung siang ya. Ini taman nih teman-teman. Lebih ke kayak kebun sih ya. Ini sekarang di Jalan Raya Sela Negara. Alhamdulillah, sampai juga di Purbalingga dengan selamat. Mantap. Insya Allah Mas Jackson mau rehat dulu di Banyumas. Baru jalan lagi pas matahari udah mulai bersahabat teman-teman. Karena sekarang mataharinya lagi, aduh panas banget. Ngeri. Sampai sini dulu teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya lancar. Goodbye. Oh ya, ini videonya masih lanjut kok. Lanjutin aja kalau kalian mau nonton. Hehehe. Waduh, itu kalau teman-teman bisa lihat tuh, itu Gunung Selamat insya Allah. Oke ya, cakep banget.